Harapkan karena kepala daerah kan dia dipilih oleh rakyat dan dia harus bertanggung jawabkan kepada rakyat kembali. Nah, partai kan hanya kendaraan mereka untuk bisa ikut dalam pemilihan. Bukankah di tengah efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah, anggaran 13 miliar untuk pelaksanaan retret itu untuk kepentingan rakyat kan jauh lebih baik. Tapi di tengah perdebatan, di tengah soal bagaimana PDIP itu dibully habis-habisan yang dinilai hanya sebatas mementingkan partai. Pada saat yang bersamaan ternyata banyak juga pihak yang mempertanyakan esensi dari retret yang dilakukan oleh pemerintah. Sebut saja misalnya, apa sih gunanya retret? Bukankah di tengah efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah, anggaran 13 miliar untuk pelaksanaan retret itu untuk kepentingan rakyat kan jauh lebih baik. Bukankah 13 miliar itu kan bisa bikin sekolah di mana-mana, bikin tempat-tempat ataupun sesuatu yang memang berguna untuk rakyat dan bangsa. Itu juga dikritik. Artinya apa? Ada juga sebagian yang secara perlahan sudah mulai melihat bahwa retreat itu tidak lebih dari sekedar aktivitas formal yang substansinya dinilai tidak terlampau penting untuk kepentingan bangsa dan negara. Misalnya adalah satu pertanyaan yang kemudian mengemuka, apakah kalau kemudian ikut retreat itu disamaartikan bahwa dia berpihak untuk rakyat dan bangsa? Banyak pihak yang menyaksikan itu. Karena tidak ada jaminan apapun. Sekalipun ikut retreat, kepala daerah itu kapasitas, kompetensi, dan hati dan pikirannya itu bekerja untuk rakyat, bekerja untuk bangsa dan negara. Apalagi pada saat yang bersama, retreat itu kan juga menggunakan APBN yang mestinya dipergunakan untuk kepentingan rakyat secara umum, bukan hanya untuk memfasilitasi kepentingan kepala daerah yang notabene-nya adalah elit dan sudah berkecukupan. Bahkan banyak pihak yang juga mempertanyakan, bukankah bekerja untuk bangsa dan negara itu jangan membuat kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat dan seterusnya. Itu adalah perdebatan-perdebatan yang menurut saya sampai hari ini cukup mengemuka sebagai sebuah feedback bagaimana retreat dan kemudian sikap boikot PDIP itu sebenarnya dalam banyak hal telah membuat satu hal ada faedahnya untuk kehidupan kita, terutama untuk memperkaya bagaimana substansi retreat dan sikap politik PDIP. Oleh karena itu, jadi tidak mengherankan kalau kemudian sebenarnya satu sisi memang PDIP itu dikritik, dianggap sebagai sikap kekanak-kanakan karena dianggap ekspresi kemarahan ini sebagai bentuk Hasto ditahan oleh KPK. Banyak pihak yang menyarankan boikot semacam ini justru kontraproduktif dengan stigma dan citra PDIP di masa-masa yang akan datang. Karena banyak juga pihak yang menyarankan PDIP sekalipun marah Hasto itu ditahan, mestinya juga menggunakan cara-cara hukum untuk mengungkapkan dan membuktikan bahwa Hasto itu tidak bersalah di mata hukum. Bukan dengan cara politik, memboikot dan menginstruksikan kepala daerah mereka untuk tidak ikut retreat yang secara umum itu sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi dalam konteks itu saya kira PDIP memang sangat layak dikritik. Sekalipun mereka marah terhadap penahanan Hasto, tapi bukan dengan cara memboikot retreat. Diupayakan supaya ada hukum, ataupun bagaimana upaya-upaya hukum supaya Hasto itu dibuktikan di pengadilan tentu saja tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran apapun. Meski begitu pada saat yang bersamaan tentu publik juga sudah mulai mempertanyakan retreat itu dianggap tidak ada gunanya. Hanya menghambur-hamburkan duit negara 13M dan lebih penting digunakan untuk hal-hal yang lebih substantif. Misalnya untuk makan kalau 13 miliar itu digunakan untuk fasilitas sekolah, memperbaiki infrastruktur yang rusak, atau diberikan kepada adik-adik kita yang kesulitan untuk membayar SPP dan beasiswa sekolah atau pendidikan sekolah, itu kan jauh lebih penting. Atau diberikan kepada mereka yang fakir miskin dan kekurangan. Kan itu juga menjadi pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Kalau hanya sebatas membangun chemistry, kebersamaan, membangun visi misi, sinergitas antara pusat dan daerah, kenapa tidak dilakukan secara Zoom? Bisa murah meriah, bisa dilakukan oleh siapapun, terutama kepala-kepala daerah yang terpilih, dan bisa dilakukan dimanapun tanpa harus datang ke Magelang. Ini yang saya kira wajar kalau kemudian terlepas dari bahwa PDIP sudah memboikot kepala-kepala daerahnya untuk tidak ikut retreat, perlahan orang sudah mulai membongkar
mempertanyakan apa substansi dari retreat itu. Penting nggak sih buat bangsa dan negara? Bahkan orang bertanya, memangnya kalau kepala daerah sudah ikut retreat, apakah dia berpihak kepada bangsa dan negara? Apakah dia memang otomatis berpihak untuk kepentingan rakyat? Tentu tidak otomatis. Yang menjadi kepentingan untuk bangsa dan negara dan berpihak kepada rakyat jika kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kepala daerah itu adalah mereka yang memang mengentaskan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Kemiskinan tak ada lagi, orang nganggur tak ada lagi, orang yang sulit sekolah tak ada lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi militansi, loyalitas terhadap bangsa dan negara, militansi terhadap rakyat itu bukan diukur dengan cara ikut retreat. Tidak sesederhana itu. Yang menjadi ukuran bekerja untuk bangsa dan rakyat adalah ketika mereka segala sesuatunya, instrumen dan kepentingan politiknya, itu hanya didedikasikan untuk kepentingan rakyat. Dan kita tahu, biasanya jargon-jargon rakyat ini kan seringkali dimunculkan oleh pemimpin-pemimpin kita, entah itu gubernur, bupati, wali kota, bahkan anggota dewan, termasuk presiden dan wakil presiden sejak lama. Dan bahkan kita tahu sampai hari ini, persoalan-persoalan kerakyatan itu tidak pernah tuntas. Orang miskin masih banyak, pengangguran masih banyak, orang yang susah akses sekolah masih banyak, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, kecintaan kepada rakyat jangan disederhanakan hanya dengan ikut retreat. Cinta kepada rakyat itu adalah ketika gubernur, bupati, dan wali kota itu jauh lebih terjun ke bawah, day to day dia mampu menyerap aspirasi rakyat, menyelami kesulitan hidup yang ada di masyarakat, kasih solusinya supaya tak ada lagi persoalan. Nah, itulah yang disebut dengan berpihak kepada rakyat. Dan yang paling penting, berpihak kepada rakyat itu bukan hanya omong-omong. Berpihak kepada rakyat itu bukan hanya retorika. Berpihak kepada rakyat itu bukan hanya soal baris berbaris. Berpihak kepada rakyat itu adalah ketika seluruh kekuatan, seluruh sumber daya itu memang diseriusi supaya persoalan-persoalan yang ada di rakyat itu tuntas setuntas-tuntasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Hati Rakyat. Sebagaimana kita telah melihat dan mendengarkan sebuah cuplikan video yang begitu menarik dan mengundang perhatian yang disampaikan oleh Abang Adi Prayitno. Tentu saja hal-hal yang seperti ini memberikan kita sebuah pemahaman baru bagaimana kita menilai perjalanan politik di negeri tercinta ini. Tentu saja kita memerlukan suatu pemikiran yang logik sebagai dasar kita, sebagai dasar berpijak untuk bisa kita mengambil langkah atau mengambil suatu sikap di dalam suatu menghadapi situasi-situasi bangsa saat-saat ini. Kita bisa menghadapi segala sesuatu, apa yang kita dengar tidak kita langsung telan. Dan apa yang kita dapatkan kita nggak langsung yakini. Tentu saja kita membutuhkan suatu sumber informasi yang lebih benar. Kita bisa menilai hal-hal itu apakah ada hal-hal yang benar atau hal-hal yang salah. Sebagaimana kita melihat akhir-akhir ini, kita melihat bahwa ada boikot kepala daerah dari ketua PDIP untuk tidak mengikuti atau untuk menunda retreat di Magelang. Tentu saja hal-hal ini banyak pendapat yang berbeda, yang berguncingan di antara rakyat ya. Jadi hal-hal ini perlu kita sikapi atau kita lihat sisi positif dan negatifnya. Mungkin bagi mereka yang tidak begitu pro dengan PDIP, begitu kontra dengan PDIP, menilai hal itu ada berupa pembangkangan. Tetapi bagi PDIP juga menilai hal itu ada sesuatu yang harus mereka lakukan dari segi pemikiran mereka sendiri. Sebagaimana kita tadi melihat dalam video tadi yang dipaparkan oleh Adi Prayitno, begitu gamblang sekali. Ada yang pro dan ada yang kontra. Ya, kalau dilihat dari segi sisi PDIP, ya hal itu mereka menunda keberangkatan ke ke Magelang itu ada nilai-nilai positifnya. Tentu saja nilai-nilai positifnya di tengah-tengah bangsa yang sedang efisiensi dana. Jadi dengan penundaan seperti ini sebenarnya PDIP lebih mengefisiensikan dana untuk
pembangunan yang dibutuhkan. Ya, tapi dari sisi lain mereka dianggap adalah sebagai pembangkangan. Ya, tentu saja hal-hal yang seperti ini perlu kita sikapi dengan baik. Kita perlu menilai dengan kepala dingin ya, walaupun hati panas tapi tetap pikiran kita mesti dingin ya. Jadi hal-hal yang seperti inilah kita menilai bahwa kita yakini ke depan ini PDIP lebih bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun negara ini. Supaya negara ini lagi lebih maju dan lebih kondusif ya, lebih utuh untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Supaya pemerataan pembangunan bisa terjadi ke seluruh wilayah Indonesia. Supaya pembangunan sekolah, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan lain bisa berjalan dengan baik. Ya, kita harapkan kepada seluruh kepala daerah, baik dari PDIP maupun dari partai-partai lain, bisa bekerja sama dengan pemerintahan pusat untuk menuju Indonesia Jaya. Demikianlah dari saya, dan jikalau teman-teman ada pendapat atau tanggapan-tanggapan yang lain tentang situasi bangsa dan negara ini, tuliskan di kolom komentar di bawah ini sebagai bahan diskusi kita bersama lewat channel ini. Dan jikalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.